Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, mari meluangkan waktu untuk disapa oleh firman Tuhan yang akan menginspirasi kita dan memberi hikmat bagi kita, agar kita kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Untuk itu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan harian untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 3. Demikian dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, seringkali dalam kehidupan ini kita menghadapi situasi yang membuat kita kehilangan semangat, kehilangan antusiasme untuk melanjutkan perjuangan, untuk meneruskan apa yang telah kita mulai. Karena beragam tantangan, beragam kesulitan, dan penderitaan. Sebab itu kita menjadi semakin kehilangan fokus. Tetapi firman Tuhan hari ini hendak memberitahukan kepada kita, Paulus berada dalam penjara, berhadapan dengan berbagai tekanan dan kesulitan, tetapi ia mampu memberikan penguatan peneguhan bagi yang lain. Dia sedang menderita, tetapi ia mampu meluangkan waktunya dan ia masih menyempatkan dirinya untuk memberikan penguatan. Rahasianya karena ia mampu mengucap syukur. Itu yang menjadi kekuatan baginya. Untuk itu, mengapa Paulus bisa kuat? Dan itu juga yang dapat kita pelajari. Paulus mampu kuat karena dia selalu mencari alasan untuk bersyukur. Ada 1001 kejadian yang tak menyenangkan, tetapi cukup satu alasan yang membuat kita bersyukur. Paulus mengubah fokusnya dari kesulitan menjadi kepada hal-hal yang menyenangkan. Fokus kita menentukan arah kehidupan kita. Dan syukur itu juga menumbuhkan damai. Artinya, jika sebuah gelas berisi setengah air, orang yang melihat gelas itu setengah kosong adalah orang yang sepertinya melihat segala sesuatunya tidak ada harapan. Tetapi orang yang melihat gelas itu berisi air setengah, masih ada harapan. Sebab itu ia merasa damai. Ada hal-hal yang baik sekalipun ada hal yang buruk terjadi. Dan syukur itu mengubah fokus kita. Daripada hanya mengutuki kegelapan, daripada hanya melihat hal-hal yang kurang, orang yang mampu mengucap syukur, melihat banyak berkat daripada kesulitan, melihat hal-hal kecil yang detail. Ibarat seseorang yang mengadakan perjalanan begitu panjang dan membosankan, tetapi orang yang melihat perjalanan itu sebagai sebuah perjalanan yang menyenangkan akan menikmati perjalanan, menikmati pemandangan, dan membuat cerita dari segala yang terjadi. Maka penuhi hidupmu dengan ucapan syukur. Engkau akan dikuatkan, fokusmu akan terus terarah, dan kamu akan sampai ke finish. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang penuh ucapan syukur. Sebab itu yang menjadi energi kekuatan untuk kami menjalani hidup kami. Mampukan kami melihat hal-hal baik, bahkan di balik hal-hal buruk yang terjadi, agar kami tetap dapat kuat melanjutkan fokus kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jemaat terkasih yang pada hari ini merayakan pertambahan usia dan pertambahan usia pernikahan, kami mewakili seluruh pelayan mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara
yang saat ini merayakannya dan bersuka cita karenanya. Biarlah berkat-berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan ibu bapak saudara, dan kiranya bertambah usia, bertambah hikmat, bertambah kebaikan Tuhan dalam hidup bapak ibu saudara, dan bertambah-tambah dalam hikmat dan segala sesuatu yang baik. Salam sehat, salam sukacita, soli Deo Gloria.